Rusia telah mengerahkan 50 pesawat tempur untuk latihan di Laut Hitam ketika AS memperingatkan maskapai penerbangan bahwa penerbangan sipil dapat ditembak jatuh. Pesawat yang terlibat adalah pesawat tempur Su-27SM dan Su-30SM, pembom Su-24M dan Su-34 dan pesawat serang Su-25SM-3, pesawat dan helikopter Angkatan Laut dan Armada Laut Hitam juga terlibat. Negara yang dipimpin Vladimir Putin terus melenturkan otot militernya dengan rekaman baru menunjukkan negara itu membangun perbatasan bersenjata di dekat perbatasan dengan perbatasan Ukraina. Pada hari Sabtu lalu, Rusia melakukan manuver udara termasuk peluncuran rudal dan pemboman menurut kantor berita independen Rusia Interfax. Amerika menganggap langkah tersebut hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api di tengah ketegangan yang sedang berlangsung dengan bekas negara Soviet Ukraina. Sementara itu, AS dikatakan telah menyuarakan kekhawatiran bahwa latihan provokatif dapat menyebabkan penerbangan penumpang terjebak dalam baku tembak. Rusia mengirimkan 50 pesawat militer ke perbatasan Ukraina untuk menjalani latihan di atas Laut Hitam. Rusia memang terus memperkuat persenjataannya demi menanggapi konflik Rusia-Ukraina di perbatasan. Dilaporkan kantor berita independen Rusia Interfax, mereka melakukan sejumlah manuver ke udara termasuk peluncuran rudal dan pengeboman. Sabtu 17 April 2021. Mereka menambahkan pesawat yang terlibat dalam manuver itu adalah Su-27SM, Su-30SM, pesawat pembom Su-24M dan Su-34M, serta pesawat serang Su-25SM-3. Pesawat Angkatan Laut dan helikopter juga terlibat dalam latihan di Laut Hitam. Di saat yang sama, pemerintah Amerika Serikat memperingatkan maskapai penerbangan komersial untuk berhati-hati saat mendekati daerah itu. Pihak AS melihat latihan tersebut berpotensi membuat pesawat komersial ditembak jatuh. Washington pun memperingatkan para pilot untuk tidak terbang mendekati zona yang bisa menjadi tempat peperangan di seluruh Ukraina. Hal itu sempat dialami oleh Boeing 777 MH17 milik Malaysia Airlines pada Juli 2014 yang melewati area perbatasan Rusia dan Ukraina. Pesawat tersebut ditembak jatuh oleh pihak pemberontak pro-Rusia yang mengakibatkan 298 orang tewas. Rusia tampaknya melakukan persiapan penuh karena mereka juga menghadapi ancaman dari NATO atas kemungkinan perang dengan Ukraina. Awal pekan ini, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, mengatakan Moskow melakukan latihan penting sebagai tanggapan atas ancaman NATO. Sergei Shoigu mengatakan Moskow melakukan latihan penting sebagai tanggapan atas ancaman NATO. Amerika Serikat memperingatkan penerbangan komersial yang melintasi Laut Hitam bisa ditembak jatuh menyusul meningkatnya ketegangan Rusia dan Ukraina di perbatasan. Washington menyuarakan kekhawatiran bahwa latihan perang Rusia dapat menyebabkan penerbangan penumpang terjebak dalam baku tembak. Pilot penerbangan AS diminta tidak terbang di dekat zona perang yang berada di timur Ukraina. Kantor berita pemerintah Rusia TASS melaporkan otoritas penerbangan federal telah merekomendasikan pesawat komersial AS tidak terbang di atas zona latihan. Dalam kondisi serupa, pesawat Boeing 777 Malaysia Airlines MH17 ditembak jatuh oleh pemberontak pro-Rusia pada Juli 2014 menyebabkan 298 orang tewas. Rusia mengerahkan 50 pesawat tempur di dalam latihan di Laut Hitam. Negara itu sedang melakukan pemanasan, terlihat dari rekaman baru-baru ini menunjukkan persenjataan negeri beruang merah. Pada Sabtu, pesawat-pesawat tempur Rusia melakukan manuver udara termasuk menembakkan rudal dan pesawat pengebom. Kantor berita Interfax melaporkan pesawat yang terlibat latihan perang adalah jet tempur Su-27SM dan Su-30SM, pesawat pengebom Su-24M dan Su-34M, serta pesawat serang Su-25SM-3. Helikopter Angkatan Laut serta kapal perang Armada Laut Hitam juga terlibat. Rusia telah mengirim 100.000 tentara ke perbatasan Ukraina menyusul kekerasan di Donbas. Satu skuadron pesawat serang Su-25SM-3 yang ditempatkan di Crimea 7 tahun silam juga telah dipindah ke lokasi latihan di Al-Suluk, Astrakhan. Selama latihan, pesawat meluncurkan rudal dan membombardir target Angkatan Laut. Demikian laporan Interfax. Ditambahkan, kru Angkatan Udara Rusia dan Armada Laut Hitam melakukan tugas untuk membantu kelompok penyerang kapal sebagai bagian dari pengintaian dan serangan demi memastikan keamanan di Laut Hitam. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu sebelumnya mengatakan pasukannya melakukan latihan sebagai respon atas ancaman NATO. Rusia berencana untuk memblokir sebagian Laut Hitam selama 6 bulan yang tidak memungkinkan kapal militer asing dan kapal lainnya untuk memasukinya. NATO tidak bisa menerima rencana Moskow itu dan mengecamnya sebagai tindakan yang tidak dibenarkan.
Aliansi pimpinan Amerika Serikat itu menyerukan Moskow untuk memastikan akses yang bebas ke pelabuhan Ukraina di Laut Azov dan memungkinkan kebebasan navigasi. Media pemerintah Rusia melaporkan bahwa Moskow bermaksud menutup sebagian Laut Hitam bagi kapal militer asing dan kapal asing lainnya selama 6 bulan. Langkah seperti itu dapat memengaruhi akses ke pelabuhan Ukraina di Laut Azov yang terhubung ke Laut Hitam melalui Selat Kerch di ujung timur semenanjung Crimea yang dicaplok oleh Rusia pada tahun 2014. Langkah Rusia tersebut telah memicu kekhawatiran di pihak Amerika Serikat dan Uni Eropa. Militerisasi Crimea, Laut Hitam, dan Laut Azov yang sedang berlangsung di Rusia merupakan ancaman lebih lanjut bagi kemerdekaan Ukraina dan merusak stabilitas kawasan yang lebih luas, kata juru bicara Sekjen NATO Jens Stoltenberg dalam sebuah pernyataan seperti dikutip AFP Sabtu 17 April 2021. Memblokir Laut Hitam akan menjadi langkah yang tidak dapat dibenarkan dan bagian dari pola perilaku destabilisasi Rusia yang lebih luas, ujarnya. NATO meminta Rusia untuk segera menurunkan ketegangan, menghentikan pola provokasinya, dan menghormati komitmen internasionalnya, imbuh juru bicara Stoltenberg. Juru bicara Pentagon John Kirby mencatat bahwa Rusia berencana untuk memblokir Laut Hitam hingga Oktober dengan alasan sedang mempersiapkan latihan militer. Rusia memiliki sejarah mengambil tindakan agresif terhadap kapal Ukraina dan menghalangi transit maritim internasional di Laut Hitam, khususnya di dekat Selat Kerch, katanya kepada wartawan. Ini hanya contoh terbaru dari kampanye yang sedang berlangsung untuk melemahkan dan mengguncangkan Ukraina, ujarnya. Dia menegaskan kembali dukungan tak tergoyahkan Washington untuk kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Kami meminta Rusia untuk menghentikan gangguan terhadap kapal di wilayah tersebut dan membalikan penumpukan pasukannya di sepanjang perbatasan Ukraina dan menduduki Ukraina, kata Kirby. Selat Kerch sangat penting untuk ekspor biji-bijian dan baja dari Ukraina. Selat itu menjadi tempat konfrontasi pada 2018 setelah Rusia menyita 3 kapal Ukraina di sana karena dugaan pelanggaran perairan teritorialnya. Ukraina telah bebas untuk menavigasi Selat Kerch bersama dengan Rusia hingga 2014 ketika Moskow mengklaim kendali penuh atas jalur air tersebut setelah mencaplok Crimea. Ketegangan antara Rusia dan Barat telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir menyusul peningkatan pertempuran antara tentara Ukraina dan separatis pro-Rusia di timur Ukraina. Moskow telah mengerahkan puluhan ribu tentara di sepanjang perbatasan utara dan timur Ukraina, serta di Crimea yang dicaplok sehingga memicu peringatan dari NATO.